Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulul Mukarromah dari kelas Ekonomi Syariah 6 NIM E2018-2298. Saya di sini ingin menjelaskan tentang berbagai aspek halal dan haram, keutamaan mencari yang halal dari dalil Al-Quran, hadis, atsar para sahabat dan ulama terdahulu, dan jenis-jenis halal dan haram, tingkat halal dan haram. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keutamaan mencari yang halal dari dalil Al-Quran, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadun. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari penjelasan ayat tersebut, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang Allah halalkan bagi kalian dari berbagai jenis makanan dan minuman, serta menikahi wanita, sehingga kalian mempersempit apa yang dilapangkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas-batasan apa yang telah Allah haramkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Maksud dari janganlah kalian mengharamkan apa yang baik-baik yang Allah halalkan bagi kalian dari berbagai jenis makanan dan minuman. Itu maksudnya ya seperti semisal saya mencuri makanan punya teman saya. Itu haram buat saya, maka jadi halal jika teman saya tuh membolehkan untuk saya makan gitu. Dan yang serta menikahi wanita itu maksudnya tidak boleh menikahi kayak adik kandung, terus ponaan, atau kakak atau adik dari ibu gitu, itu gak boleh dinikahi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang keutamaan mencari yang halal dari hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nasu inna thayyiba la yuqbala illa thayyiba wa inna amara mu'minin bima amara bihi mursalina faqala ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa amalu solihan inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajula yutilu safra as'a agbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yastajabu lidzalika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mukmin sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari firman yang lain, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian beliau mencontohkan seseorang laki-laki. Dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Robbi, sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan minumannya dari minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin dia akan diterima doanya? Dari hadis riwayat Muslim nomor 105. Dan yang ketiga, atsar para sahabat dan ulama terdahulu. Sebagian ulama menyatakan bahwa hukum syariat memiliki landasan dan tujuan tertentu, tujuan serta alasan dan hikmah dalam penetapan hukum Islam, dan dapat dipahami secara rasional dan terperinci dalam hukum-hukum yang bersifat kepatuhan, ta'budi atau taat, karena mengandung rahasia Allah yang berhubungan dengan halal haram, baik itu yang berjenis makanan ataupun benda yang diharamkan. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis halal dan haram. Yang pertama, jenis-jenis halal. Isi dari jenis halal yaitu ada 3. Yang pertama, halal secara zatnya. Maksudnya yaitu semua jenis makanan dan minuman itu halal kecuali ada zat yang mengharamkan. Terus yang kedua, halal cara prosesnya, yaitu makanan yang bersih untuk dikonsumsi dan higienis. Terus yang ketiga, halal cara memperolehnya, seperti barang yang bukan hasil curian. Itu halal. Kalau semisal hasil curian, ya itu pasti haram.
Dan yang kedua yaitu jenis-jenis haram. Isi dari jenis haram yaitu ada dua, haram lizati dan ligairi. Haram lizati yaitu suatu keharaman yang sejak semua ditentukan syar'i bahwa itu haram. Dan yang kedua, haram ligairi adalah suatu yang pada mulanya disyariatkan. Yang kelima yaitu tentang tingkatan-tingkatan halal dan haram. Tingkatan halal dan haram ada 4 poin. Yang pertama, tingkatan pertama adalah paling tinggi dan yang paling baik adalah barang halal yang benar-benar halal dari semua hal. Tingkatan yang kedua adalah barang mutlak yang bersih dari salah satu sisi yang lain. Contoh dari tingkatan yang kedua adalah orang yang mencari kayu bakar di suatu perkebunan dengan hati-hati, lalu menjualnya untuk mencukupi kehidupan. Lalu tingkatan yang ketiga adalah bukan barang halal secara mutlak dari kedua sisi itu, tetapi ia didapatkan melalui pekerjaan, industri, ataupun pesanan. Kemudian tingkatan yang keempat adalah harta orang yang tidak berhati-hati dalam kerja mereka, menggunakan barang syubhat atau tidaknya mereka tidak peduli, kurang berhati-hati dalam apa yang mereka tinggalkan, hingga banyak syubhat dalam harta mereka. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang belum dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.